Selamat datang di Dongeng Tanah Jawa. Mari mendengarkan. Halo teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan dongeng berjudul Si Tuba Gendit. Yuk kita mulai. Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat, terdapat sebuah desa yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Tanah desa yang sangat subur sangatlah membantu para petani untuk menghasilkan banyak padi dengan kualitas yang baik. Namun, meskipun begitu, para penduduk di sana masih hidup dalam kemiskinan. Ini semua disebabkan oleh kehadiran tengkulak pelit yang kaya raya bernama Nyai Endit. Nyai Endit adalah seorang janda kaya yang tinggal di desa itu. Semenjak suaminya meninggal, ia memperoleh warisan berupa kekayaan yang sangat berlimpah. Sayangnya, hal tersebut malah membuat Nyai Endit menjadi kikir dan congkak. Nyai Endit terbiasa menekan para petani yang tinggal di desa tersebut dengan memaksa mereka untuk menjual padinya dengan harga murah. Dan ketika persediaan beras masyarakat habis, mereka diwajibkan membeli dari Nyai Endit dengan harga yang melambung tinggi. Perbuatan Nyai Endit ini sangatlah merugikan masyarakat yang hidup di desa tersebut. Harta berlimpah yang dimilikinya hanya membuat Nyai Endit semakin pelit dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Setiap kali ada warga yang datang meminta bantuan, Nyai Endit akan menolaknya dengan angkuh. Nyai Endit lebih senang menghabiskan dan memamerkan hartanya pada penduduk setempat dengan sombong. Pesta yang Nyai Endit adakan selalu saja mendatangkan perkara bagi penduduk sekitar. Di antaranya, membuat penduduk desa kelaparan karena mereka mulai kehabisan bahan makanan. Namun, di sisi lain, Nyai Endit terus mengadakan pesta meriah dengan makanan mewah. Di saat musim kemarau tiba, pada suatu hari yang sangat terik, Nyai Endit kembali mengadakan pesta yang amat besar. Hal ini membuat penduduk setempat merasa khawatir akan persediaan beras mereka yang akan segera habis. Di tengah meriahnya pesta yang diadakan Nyai Endit, dari kejauhan datanglah seorang pengemis tua. Ia memakai pakaian compang-camping dan celana yang lusuh. Pengemis itu berjalan terbungkuk-bungkuk melewati rumah penduduk dengan tatapan iba dan menemui Nyai Endit di rumahnya. Nyai Endit yang melihat pengemis itu merasa terganggu. Ia pun berusaha memanggil penjaga untuk mengusir pengemis itu dari rumahnya. "Pergilah kau dari rumahku, pengemis kotor. Tidak lihat ya kamu, aku sedang berpesta. Kamu mengacaukan semua kegembiraanku dengan baumu itu," teriak Nyai Endit dengan jengkel. Hari pun berganti. Saat Nyai Endit keluar dari rumah, ia menemukan sebuah tongkat yang tertancap di tanah. Ia pun kemudian meminta penjaga dan warga sekitar untuk mencabut tongkat tersebut. Namun, tak ada seorang pun warga yang berhasil mencabutnya. Nyai Endit merasa geram ketika dirinya tidak sengaja kembali melihat pengemis itu di antara kerumunan warga. Nyai Endit kemudian menuduh si pengemis itu yang telah menancapkan tongkat di atas tanah. Ia kemudian meminta si pengemis itu untuk mencabut tongkat dan memintanya untuk segera angkat kaki dari desanya. "Berani-beraninya kau kembali, pengemis tua. Jangan-jangan tongkat itu tertancap karena ulahmu. Sekarang cabut dan segera kau pergi dari sini." Pengemis tua itu melihat Nyai Endit dan ia pun segera mengabulkan permintaannya. Sang pengemis tua segera mencabut tongkat tersebut. Warga pun terheran-heran mengapa pengemis itu mampu melakukannya. Setelah dicabut, tiba-tiba saja keluar air yang terus mengalir dari tempat tersebut. Air itu terus mengalir tanpa henti. Semakin lama, aliran itu semakin deras dan meninggi, hingga memenuhi dan menenggelamkan tempat itu. Semua penduduk desa bergegas untuk menyelamatkan diri. Mereka mengungsi mencari tempat yang lebih aman. Namun, berbeda dengan Nyai Endit, ia enggan melepaskan hartanya, meskipun air semakin tinggi. Ia lebih memilih untuk bertahan di rumahnya dengan harta dan perhiasan mewah. Hingga pada akhirnya, ia pun tenggelam bersama rumah dan isinya. Akhir kata,
Tempat tersebut kemudian berubah menjadi sebuah danau yang kemudian dinamakan Situ Bagendit. Dari cerita Situ Bagendit, kita bisa belajar untuk tetap rendah hati dalam keadaan apapun. Sebab semua itu hanyalah titipan yang sepatutnya harus kita syukuri. Cerita Situ Bagendit juga mengingatkan kita untuk saling berbagi terhadap sesama. Demikian kisah Situ Bagendit dari dongeng Tanah Jawa. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Dadah!